Baik teman-teman, salam budaya, rahayu, 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 sagung dumati. Sampai bertemu kembali di channel Saluku Tunggal teman-teman. Oke, sobatku Nusantara semua, terutama sungkem kula kunjuk dumateng para sepuh, ini sepuh, aji sepuh, ugi sedaya para kadang semua yang saya hormati. Semoga kita selalu dalam lindungan panjenengan Gusti, agar kita terbebas dari mara bahaya, terbebas dari sesakit, bahkan kita dilimpahkan rezeki ingkang agung. Untuk pertemuan kali ini, coba kita akan berdiskusi teman-teman, berdiskusi pada diri kita sendiri, yaitu sehubungan dengan apa yang terjadi pada alam semesta. Jadi apa yang terjadi terhadap alam semesta yang saat ini sedang beberapa marak diberitakan oleh media massa khususnya, terutama soal naiknya air rob atau air bah atau air apa itu, atau air yang sedang istilahnya naik pada permukaan daratan teman-teman. Terus yang kedua, banyak kejadian yang kita alami di negeri ini, khususnya pada negeri kita tercinta ini, yaitu sehubungan dengan banjir, kemudian gempa bumi dan banjir bandang atau longsor dan lain sebagainya. Itu yang memang menjadi kita sesama saudara ikut prihatin teman-teman. Sebenarnya kenapa sih ada apa alam berubah seperti itu, dan kemudian siapa yang sebenarnya patut kita introspeksi diri, terutama siapa yang sebenarnya kita ini apakah menyalahi kodrat alam dan lain dan sebagainya teman-teman. Nah, sesuai dengan cerita mbah-mbah kita dulu, sesuai dengan cerita sesepuh kita dulu teman-teman, pernah kita dengar, yaitu sehubungan dengan besok yen bakal kowe nemoni ketemu jamani Ratu Adil. Nah, pastinya kita semua pernah mendengar itu khususnya teman-teman. Nah, pertanyaannya kemudian apa sih Ratu Adil ini, dan kemudian siapa sih sebenarnya sosok Ratu Adil ini. Nah, kalau kita pikir nalar bahwa sebuah sosok yang berwujud kemudian turun dari langit, itu dalam pola pikir kita saya rasa kita tidak akan mengatakan kata sepakat, bahkan tidak akan mungkin hal itu terjadi ya teman-teman. Tapi perlu dicatat bahwa sebuah fenomena alam yang sekarang kita alami dan menimpa semua saudara kita, itu tentunya menjadi sebuah evaluasi diri bagi kita semua, bahwa bisa jadi Ratu Adil itu adalah sebuah fenomena yang terjadi pada saat ini. Jadi bumine, terus genine, terus angine, semuanya bekerja teman-teman. Nah, semuanya bekerja untuk apa? Yaitu intinya mereka telah bersih terhadap apa yang sudah menjadi kotor, yang sudah menjadi reget di dunia ini, khususnya di bangsa kita tercinta ini. Nah, perlunya kita bersama-sama, termasuk saya, termasuk kadang-kadang semua itu mawas diri sehubungan dengan apa yang sudah dijangkakan oleh leluhur kita. Besok yang bakal ketemu tekani Ratu Adil, yaitu yang dimana sebagaimana yang sederhana kita pahami bahwa
Ratu Adil adalah sebuah raja yang sedang mengadili terhadap apapun yang sudah semestinya untuk diadili, teman-teman. Nah, bahwa Ratu Adil ini bisa jadi kita telaah adalah kekuatan bumine yang tadi disebutkan, kekuatan angine, kekuatan banyune, dan kekuatan genine, apinya, itu semuanya bekerja, teman-teman. Lah, apa sih maksud alam ini menyampaikan pesan bahwa kita ini kadang memiliki pola pikir yang pola pikir yang memang sepertinya itu berkontradiksi dengan pernyataan kita dengan alam. Khususnya seringkali kita sebut bahwa terjadinya bencana alam, padahal sejatinya alam itu tidak pernah membawa bencana. Tapi yang perlu kita pahami bahwa alam menyampaikan pesan kepada kita, alam menyampaikan pesan terhadap kita yang berdampingan, khususnya dalam hidup dengan keberadaan ini, bahwa alam menyampaikan pesan kepada kita. Jadi bukan bencana alam itu yang memang sekarang menjadi sebuah kondisi yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Nah, kemudian yang bekerja saat ini yaitu Ratu Adil. Ratu Adil bisa dipahami itu kekuatan bumine, tanahnya, kekuatan anginnya, kekuatan apinya, kekuatan airnya, semuanya sedang bekerja, itu, teman-teman. Ya, mudah-mudahan semuanya mendapat pangestu dan perlindungan dari Gusti Ingkang Maha Kuwaos, sehingga mugi keparingan sabda rahayu sedayanipun agar terbebas dari sebuah fenomena alam, sehingga alam menyampaikan pesan kepada kita. Itu yang kita harapkan bersama, supaya kita dalam keadaan hidup yang berdampingan sehingga bisa mawas diri. Seperti halnya kita lihat, teman-teman, kalau kita lihat dalam situasi, misalnya dalam situasi kondisi saat ini, bahwa alam yang asri sudah tiada, alam yang memang sebenarnya sudah semestinya dia hidup dan berdampingan dengan kita, itu relatif semuanya habis dan diisi dengan semua yang berhubungan dengan industrialisasi. Kita lihat bahwa industrialisasi seolah-olah bahwa itu adalah bisa menopang kehidupan manusia, tapi dampak baliknya sangat besar sekali, bahwa eksplorasi, kerusakan alam. Misalnya satu contoh, di pesisir utara kemarin ditimpa air rock atau air laut yang sedang naik ke permukaan. Nah, itu kan sejatinya kita harus berpikir bahwa ketika kita mau beranjak ke pantai gitu kan, ada sebuah bukit yang di pinggirnya, dan itu sudah dicetak oleh alam dan sudah didesain oleh alam itu untuk melindungi kita, agar supaya ketika ada air yang naik ke daratan itu bisa diatasi dengan sebagaimana mestinya alam yang sudah mencetaknya. Tapi kenyataannya itu malah dieksplorasi, teman-teman. Jadi misalnya di Gunung Kendeng gitu kan, semua dihabisi dan diratakan tanahnya, sehingga padahal itu alam sudah mencetaknya untuk melindungi kita dan berhidup berdampingan dengan alam, itu, teman-teman. Terus kemudian pembangunan saat ini, industri-industri yang di lepas pantai, industri-industri yang di samping pesisir, nah itu semestinya keberadaannya tidak diinginkan oleh alam. Sejatinya begitu, karena alam menginginkan sebuah keseimbangan dan dia sudah memproses dirinya, sehingga banyak kita lihat di pesisir pantai itu ada perbukitan, ada semacam pepohonan yang sangat, biasanya pohon kelapa ketika kita mendekati sebuah pantai, tapi pemandangan itu sudah tiada lagi, teman-teman. Jadi pemandangan itu sudah memang benar-benar
dengan unsur kesengajaan ulah kita sendiri, sehingga keseimbangan alam tidak terjaga dengan baik. Itu teman-teman. Nah, untuk kemudian sehubungan dengan kondisi yang seperti itu, maka sebenarnya apa yang harus kita lakukan sehingga bisa selamat dari siku dendanya alam semesta ini. Karena alam semesta ini sudah bekerja semua. Jadi Ratu Adil sudah mulai datang dan bekerja semuanya, terutama kekuatan air, kekuatan tanahnya, kekuatan apinya, kekuatan anginnya. Nah, itu paling tidak kita kalau dalam istilah Jawa, nyuwun pangapura, nyuwun bekti pangapura, atau nyuwun istilahnya bahwa itu kita sadari adalah kesalahan kita sendiri, kesalahan kita bersama. Yaitu untuk itu teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi bisa informasi yang menarik bagi kita semua ketika dalam situasi yang kondisi saat ini kita alami ini. Kemudian bagaimana agar selamat, paling tidak meminimalisir ketika alam sedang menyampaikan pesan, kemudian kita terhindar dan selamat dari siku dendaning alam ini, teman-teman. Ya, untuk itu pernah leluhur-leluhur kita atau mbah-mbah kita dulu pernah menyampaikan ilmunya, pernah menyampaikan sebuah kearifan lokalnya, yaitu agar kita selamat dengan kondisi alam yang sedang menyampaikan pesan terhadap kita ini. Kebiasaan leluhur kita dulu melakukan sebuah bekti, yaitu melakukan sebuah bancaan, teman-teman. Kalau bahasa umumnya itu bancaan atau selamatan. Nah, itu mari kita budayakan itu, kita rembuk kembali, karena alam ini sering kita eksplorasi, alam ini sering kita ambil sarinya, tapi kami tidak berterima kasih dan dikembalikan ke alam. Nah, biasanya leluhur kita itu dulu membudayakan menghormati alam, karena alam sudah membantu dan sudah berdampingan dengan kita untuk menopang kehidupan khususnya manusia. Bahwa perlu disadari bahwa kita ini sebagai manusia adalah makhluk dan spesies Tuhan yang paling jahat kan, dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sebenarnya kalau mau jujur begitu, teman-teman. Nah, oleh karena itu mari kita introspeksi diri, termasuk saya, termasuk kadang-kadang itu semua, baik dimanapun berada, biasakan tradisi leluhur kita lakukan dulu, yaitu kunjuk bekti atau bisa dikatakan bancaan atau bisa dikatakan selamatan. Karena apa yang kita bektikan terhadap Tuhan Yang Maha Esa khususnya, dan terutama kita berterima kasih kepada alam semesta, biasanya dengan bekti itu sehingga alam bisa memahami kita bersama. Biasanya leluhur kita itu mengajarkan bekti terhadap alam semesta dan Tuhan khususnya Yang Maha Esa. Biasanya adalah kalau di tradisi Jawa itu diadakan sebuah selamatan dan bancaan yang komponennya itu memang berkaitan dan berhubungan dengan alam. Misalnya untuk Panjenengane Gusti, bekti kepada Panjenengane Gusti, biasanya leluhur kita mengajarkan yaitu dengan mengadakan mengadakan sebuah sesajian untuk alam semesta dan khususnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita sudah diberi, nah khususnya secara simbolik itu kepada Tuhan Maha Esa biasanya sekul suci, ulam suci atau ayam engkung, ayam yang utuh itu didampingi dengan sekul suci untuk bekti terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Panjenengane Gusti, kalau orang Jawi menyebutnya begitu. Terus ada juga yang biasanya dilakukan oleh leluhur itu kunjuk bekti
berupa sekul bolong. Nah, pernah kita ingat sekul yang atau nasi yang dibulatkan itu namanya, kalau orang Jawa istilah bilang sekul golong. Sekul golong ini gandengannya dengan ayam yang dibumbu dengan pecel, jadi pecel ayam dengan didampingi dengan sekul golong, kemudian didampingi dengan jangan menir. Jangan menir itu sayur bening kalau kalau orang Jawa menyebutnya begitu. Nah, dengan pisang yang setangkep, biasanya pisang yang berupa setangkep seperti tangan gini. Nah, kemudian kita kunjukkan kepada Gusti Betari Sri. Biasanya pemujaan untuk bekti terhadap Gusti Betari Sri itu permohonannya biasanya karena kita sudah selama ini diberikan rezeki, dan itu rezekinya memang semuanya tidak lepas dari alam, maka bahwa yang andum rezeki, yang membagikan rezeki itu orang Jawa biasanya sesembahannya melakukan bekti terhadap Gusti Betari Sri. Itu salah satunya teman-teman. Terus yang berikutnya ada tumpeng, yang kemudian panggang ayam, dan kita punya filosofi yang sangat mendalam, yaitu kita bekti terhadap Pikulun yang Betara Wisnu. Jadi Sang Yang Pikulun Betara Wisnu, Sang Yang Pikulun Betara Ismaya. Kalau iya itu bisa dikatakan orang Jawa dulu Eyang Semar. Jadi bektinya berupa sekul tumpeng atau nasi tumpeng dengan didampingi ayam panggang, dan kemudian didampingi dengan pisang satu tangkep. Terus kemudian ada yang selanjutnya yaitu ada berupa sekul punar. Sekul punar itu nasi kuning itu, nasi kuning. Terus untuk para dewa, terus para jawata, kemudian para leluhur, para cikal bakal pedanyangan yang kita tempati, kemudian Ibu Pertiwi dan Bopo Angkoso. Itu seringkali sebuah simbol-simbol orang Jawa dulu ketika melakukan proses bekti terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan khususnya kepada leluhurnya, dan agar supaya kita terhindar dari proses alam ini sedang berbicara dan menyampaikan pesan terhadap kita semua. Itu teman-teman, jadi kita harus mengingatnya kembali agar tadi yang saya sampaikan, bahwa lalu bagaimana agar kita selamat, paling enggak meminimalisir, kita harus mengingat-ingat kembali tradisi leluhur kita, termasuk mengadakan sebuah bekti dan bancaan tadi. Terus yang kedua, jangan lupa teman-teman, lakukan proses spiritual. Kalau apapun lah ya bentuknya, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tapi yang saya sampaikan ini biasanya orang Jawi itu melakukan proses spiritual atau proses proses pendekatan diri kita kepada panjenengane Gusti dengan melakukan proses sembahyang yang biasa orang Jawa lakukan, yaitu sembahyang semedi atau semadi. Biasanya dilakukan pada saat tepat pukul jam 12 pas. Dan kenapa jam 12 pas? Karena konsep manunggaling kawula Gusti itu ada pada waktu-waktu itu. Karena misalnya kita gambarkan secara material bahwa detiknya jam itu tiga-tiganya numpuk jadi satu, jadi kemanunggalan. Itu waktu-waktu yang sangat tepat ketika leluhur kita melakukan proses ritual atau sembahyang. Dan tujuannya adalah satu. Ada dua tujuan. Yang pertama satu, yaitu sembah sungkem. Jadi sembah sungkem terhadap panjenengan Gusti. Yang kedua, tujuannya adalah sowan, teman-teman. Jadi sembah sungkem sama sowan, tidak ada yang lainnya. Karena ketika kita mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada alam semesta, kepada leluhur kita, ya mudah-mudahan
dengan kondisi yang alam sedang menyampaikan pesan kepada kita ini, kita diberikan keluhuran dan bagas waras sehat selamat gitu teman-teman. Ya itu yang mungkin bisa kita obrolkan lah ya, obrolkan paling enggak juga terutama untuk saya sendiri dan untuk kadang-kadangku semua, teman-temanku semua dimanapun Anda berada. Biasakan tradisi dua hal itu. Yang pertama kunjuk bekti, bacaan atau selamatan. Yang kedua lakukan proses spiritual atau semedi. Dan terutama di dalam proses spiritual atau semedi biasanya orang Jawi lakukan itu membaca mantra pangleburan dosa. Jadi melebur dosa kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap alam semesta, terhadap leluhur kita yang selama ini kita lupa dan kita terputus terkait dengan ketersambungan energi kita dengan leluhur. Itu yang bisa kita obrolkan pendek ini teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada saya sendiri. Terima kasih, salam budaya, dan semoga sehat selalu untuk teman-teman semua, dijauhkan soko sambikala tuwin rencana. Salam budaya, rahayu, 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 pamit dan undur diri di hadapan